Halo semuanya, pasti kita sudah nggak asing lagi dong sama budaya nonton TV. Nah, kali ini kita akan menganalisa sebuah perusahaan pertelevisian. Jika kalian sering menonton acara-acara di Global TV, MNC TV, RCTI, atau iNews, kalian pasti nggak asing dengan perusahaan ini. Yang akan kita analisa adalah manajemen keuangan perusahaan tersebut, termasuk strategi dan meramalkan keuangannya. Ya, tidak lain tidak bukan ialah MNC Group. Analisa kali ini akan berisi tentang industri broadcasting di Indonesia, persaingan antara perusahaan sejenis, termasuk ancaman-ancamannya, kelemahan MNC itu sendiri, dan kita akan membahas prospek MNC TV di masa depan. Pasti seru kan? Yuk kita bahas! Perusahaan yang didirikan pada tahun 1989 ini berkembang menjadi grup investasi terdepan di Indonesia dengan 30.000 lebih karyawan Indonesia dan lebih dari 1.000 karyawan di luar negeri. Perusahaan yang dipimpin Haritanu ini bergerak pada 3 sektor: sektor media, jasa keuangan, dan properti. Di sektor media, MNC memiliki media terbesar dan terintegrasi di Asia Tenggara, dengan channel free-to-air, TV berlangganan, dan bisnis online. MNC Media mempunyai 4 channel free-to-air, antara lain MNC, RCTI, Global, dan iNews TV. Gabungan keempat TV tersebut mempunyai pangsa terbesar di Indonesia. iNews TV sendiri adalah channel berita dan olahraga yang memiliki jaringan yang tersebar di seluruh Indonesia. Dalam usahanya, MNC Media juga memproduksi film layar lebar, animasi, dan mempunyai program pencarian bakat yang dikembangkan melalui manajemen bakat grup. Selain itu, MNC Media juga mempunyai TV kabel berbayar antara lain Indovision, Top TV, dan Okevision. Dengan menggunakan satelit S-band milik sendiri dan memiliki pangsa pasar 70%. TV berlangganan diperkuat oleh MNC Play, yaitu layanan IPTV dengan dukungan internet. Di sektor media online, ada beberapa produk seperti Okezone dengan konten berita dan hiburan dengan jumlah page view 2 juta per harinya. MNC Media terbesar dan terintegrasi di Asia Tenggara. Untuk menganalisa posisi keuangan dari perusahaan, kita akan mengukur profitabilitas, yaitu kemampuan perusahaan untuk menciptakan profit dengan menggunakan nilai return on equity. Nilai return on equity pada tahun 2015 adalah nilai yang terendah jika dibandingkan dengan tahun 2014 dan 2016. Hal ini disebabkan karena melemahnya ekonomi dunia, melemahnya pasar periklanan, menurunnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika, juga karena ada efek dari pemilihan umum tahun 2014. Selanjutnya, kita akan menghitung net profit margin yang mengukur besar persentase profit atau loss dibandingkan dengan nilai penjualannya. Semakin besar net profit margin, semakin bagus kinerja dari perusahaan. Nilai net profit margin pada tahun 2015 adalah nilai yang paling terendah di antara tahun 2014 dan 2016. Selanjutnya, kita akan menghitung aset turnover, yaitu seberapa besar aset bisa menopang penjualan. Selama tahun 2014 sampai 2016, nilai aset turnover tidak berfluktuasi terlalu signifikan. Ini berarti kemampuan aset dalam menopang penjualan cukup stabil. Selanjutnya, kita akan menghitung debt ratio yang menjelaskan nilai aset yang dibiayai oleh utang. Semakin rendah nilai debt ratio, maka daya tarik perusahaan semakin tinggi. Pada tahun 2015, nilai debt ratio adalah yang tertinggi. Ini berarti daya tarik perusahaan pada tahun itu rendah. Komponen yang terakhir yaitu menghitung ROA atau Operating Return on Asset. ROA menjelaskan tentang seberapa besar kemampuan aset untuk bisa mengumpulkan profit. Semakin tinggi nilai ROA, maka kinerja perusahaan semakin baik. Pada tahun 2015, nilai ROA adalah yang terendah. Selanjutnya, kita akan melakukan analisa prospektif, yaitu dengan meramalkan kinerja dan prospek perusahaan di masa depan. Pertama, kita akan meramalkan penjualan dengan menggunakan metode geometrik untuk menghitung pertumbuhan penjualan. Nilai pertumbuhan penjualan yaitu sebesar 1,38%. Nilai ini
diasumsikan akan stabil sepanjang waktu. Selanjutnya yaitu aset turnover. Dalam meramalkan aset turnover, kami menggunakan data historis perusahaan. Nilai aset turnover yaitu sebesar 0,47 dan diasumsikan akan stabil sepanjang waktunya. Selanjutnya yaitu net profit margin. Kami mengasumsikan bahwa nilai net profit margin akan sama dengan tahun 2016, yaitu sebesar 22,03%. Selanjutnya adalah net dividend payable, yang nilainya yaitu 10% yang didapatkan dari net operating after tax, dengan mempertimbangkan bahwa pada tahun 2017, MNC akan membayar utang yang akan jatuh tempo, sehingga idle cash berkurang. Yang terakhir yaitu net after tax cost of debt. Nilai ini didapatkan dari perhitungan yield to maturity dikali 1 minus tax rate. Kami mengasumsikan bahwa nilai ini akan tetap sama yaitu sebesar 6,08%. Selanjutnya, kita akan melakukan analisa sensitivitas untuk mengevaluasi tiap efek dari value driver operasional perusahaan. Dalam hal ini, yaitu sales growth, yang apabila nilainya naik maupun turun sebesar 5% akan membawa dampak yang signifikan terhadap return on equity. Selanjutnya, kita akan melakukan valuation dengan menggunakan dua model, yaitu discounted free cash flow model dan discounted dividend valuation model. Kedua model tersebut menggunakan WACC, yaitu Weighted Average Cost of Capital, sebesar 9,73%. Setelah melakukan perhitungan dengan discounted free cash flow model, kami mendapatkan nilai share value pada saham sebesar Rp635,55 per lembar saham. Nilai ini lebih rendah dari harga pasar yaitu sebesar Rp1.755 per lembar. Dalam asumsi kami, hal ini dapat memicu terjadinya overprice di pasar yang menyebabkan ketidaktertarikan investasi terhadap saham perusahaan. Oleh karena itu, kami merekomendasikan MNC untuk melakukan share split. Perbedaan nilai antara share value di discounted free cash flow model dan di pasar terjadi karena perbedaan asumsi yang dipakai dalam melakukan analisa. Berdasarkan pembahasan-pembahasan tadi, kami menyimpulkan bahwa perusahaan MNC sedang menghadapi masalah keuangan dan juga menghadapi ancaman dari eksternal. Masalah keuangan yang dihadapi MNC yaitu pada tahun 2017, MNC harus melunasi utang yang akan jatuh tempo dan nilainya lebih dari 3 triliun. Sedangkan ancaman eksternal datang dari rival pada industri periklanan dan adanya produk pengganti. Meskipun demikian, setelah mencermati analisa tadi, perusahaan MNC bisa optimis untuk menghadapi semua ancaman dan masih ada dalam tingkat bisnis yang baik. Begitulah pembahasan analisa kinerja MNC Media. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa lagi.